Mana? Mana Abu Jahal? Mana Amr bin Hisham? Ditunjukkan. Wahai Amr, jumpa Abu Jahal, langsung ditonjok sama Sayyidina Hamzah. Kata Abu Jahal, ada apa wahai Hamzah? Ya Aba Umarah, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba marah kepada saya? Sekali lagi kamu macam-macam sama Muhammad, kamu akan lihat apa yang saya lakukan kepadamu. Dua bulan yang lalu kita menceritakan tentang kabilah-kabilah Quraisy, betul ya? Sebelum bulan lalu karena ada Maulid ya, jadi ceramah biasa. Tapi 2 bulan yang lalu kita sudah memulai sejarah Nabi Muhammad SAW dan kita ceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW dari keturunan suku Quraisy. Siapa orang yang pertama kali digelar di Quraisy? Fihr. Ada riwayat mengatakan bahwa yang pertama kali digelar di Quraisy adalah Ghalib. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan orang-orang yang mulia. Tapi bukan berarti orang yang memiliki keturunan yang mulia dia bebas mau melakukan apa saja, tidak. Orang itu dengan dirinya sendiri. Makanya saya katakan apa? Kalau ada orang yang bilang saya mulia karena orang tua saya, katakan kepada mereka, orang tuanya makan dia ikut kenyang enggak? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya mulia karena orang tua saya hebat, katakan kepada dia, ketika bapak kamu makan, kamu ikut kenyang atau tidak? Kalau kamu ikut kenyang, baru kami muliakan. Artinya apa? Tidak. Memang ada kemuliaan dari orang-orang yang memiliki kemuliaan dari keturunan. Buktinya dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan bahwa ada benteng yang rubuh, hampir rubuh, di bawahnya ada apa? Ada harta karun atau harta yang milik anak yatim yang sengaja Allah Subhanahu wa taala simpan karena alasannya apa? Wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya orang soleh, maka dijaga anaknya. Kata ulama tafsir, bapaknya itu bukan langsung bapaknya, tapi 7 kakek ke atas yang soleh, tapi anak cucunya dijaga sama Allah. Memang begitu. Ada kemuliaan bagi orang-orang yang memiliki itu. Akan tapi jangan dijadikan ini adalah sebagai apa? Sebagai tipuan, karena syaitan paling pintar. Makanya Imam Al-Haddad beliau katakan, "Thumma la taghtarra bin nasabi, la wala taqna' bi kana abi, waqtad bi khairi hadyin nabi Muhammadil hadi ila sunani." Katanya jangan sama sekali kalian jangan sampai kalian tertipu dengan nasab. Jangan pernah mengatakan, wah saya cukup hidup saya karena ayah saya adalah orang yang hebat. Tidak. Tapi ikutilah Nabi besar Muhammad SAW. Karena pengikutan kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan sukses di dunia, sukses di akhirat. Nabi Muhammad keturunan orang-orang mulia dari suku Quraisy. Rasulullah SAW ibunya juga dari suku Quraisy. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunda beliau juga namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini ya, penting ini nasab Rasulullah SAW. Jangan panjang-panjang gitu. Nasab Rasulullah ini wajib dihafalkan. Ini enggak apa-apa saya tulis lagi. Hapus. Sampai kakek Rasulullah Kilab saja, itu saja yang difaham atau dihafalkan. Karena ini penting. Kalau kita cinta sama Nabi, harus kenal segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Kilab atau Hakim. Nabi Muhammad SAW putra Abdullah putra Abdul Muttalib. Sekali lagi saya ulangi, Abdul bukan Muttalib. Sebagian orang salah. Abdul tasydidnya ada di ta. Abdul. Ini jangan keluar ya. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab.
ibunda Nabi namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ini saja hafalkan. Kalau bisa dicatat dihafalkan. Karena ini kakek Rasulullah SAW yang berkumpul darinya nasab Rasulullah dari sebelah ayah, nasab Rasulullah dari sebelah ibu. Nabi Muhammad putra dari Abdullah, Abdullah putra dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra dari Hashim, Hashim putra dari Abdul Manaf, Abdul Manaf putra dari Qusay, Qusay putra dari Kilab. Muhammad ibundanya namanya Aminah, Aminah putri daripada Wahab, Wahab dari Abdi Manaf, Abdi Manaf dari Zuhrah, Zuhrah dari Kilab. Abdi Manaf yang ini sama Abdi Manaf yang ini bukan sama, ini sepupu. Bapaknya beda, Allahu a'lam. Nasab Rasulullah SAW ini sangat perlu untuk kita ketahui. Ya, nasab Rasulullah SAW, karena ini akan menjadi bukti dari kita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jangankan engkau, bapakmu saya kenal, kakekmu saya kenal, kakek moyangmu saya kenal. Rasulullah SAW adalah orang yang karim. Rasulullah SAW gak boleh lihat orang baik. Rasulullah SAW pasti melakukan kebaikan di atas kebaikan yang apa yang kamu lakukan. Rasulullah SAW saya akan mengatakan, kamu bapak saya, kamu tahu, saya akan kenali bapak kamu, saya akan kenali kakek kamu, saya akan jadikan keluarga-keluarga kamu sebagaimana engkau mengenal keluarga saya, sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi setidaknya paling minimal lah kita hafal nasab Rasulullah SAW sampai kakeknya yang bernama Kilab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibundanya Rasulullah SAW Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ini dari keturunan orang-orang yang suci, orang-orang yang suci. Jadi kenapa saya katakan suci? Untuk menjawab sebagian orang yang mengatakan bahwa ibunda Nabi, ayahanda Nabi berada di tempat yang tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Banyak hal ya akhi yang perlu antum bahas tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Kenapa neken sekali bikin orang lain itu harus yakin bahwa ibu Nabi ada di neraka? Untuk apa pembahasan seperti itu? Saya mau tanya gitu, pendakwah yang seperti itu yang meyakinkan kepada semua orang bahwa ibu Nabi di neraka, ayah Nabi di neraka, apa tidak ada pembahasan lain kecuali menyangkut ibu dan bapaknya Nabi dengan pembicaraan yang tidak baik? Sebenarnya banyak sekali jawaban sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun ini bukan waktunya, nanti insya Allah pada perjumpaan yang akan datang kita akan bicarakan lebih detail lagi tentang siapa ayah Nabi, ibunda Nabi, termasuk orang yang selamat menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmah. Bahkan kepada orang yang Rasulullah SAW marah sekalipun, tapi Rasulullah tegas. Salah seorang di antara mereka ada namanya Wahsy. Pernah dengar nama Wahsy? Pernah dengar nama Wahsy? Wahsy ini siapa? Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sampai Rasulullah SAW katakan, kalau saya dapati orang yang membunuh Hamzah paman saya ini, maka saya akan potong-potong dia dan tidak akan pernah dilakukan oleh orang Arab sekalipun. Marah betul sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an kepada Nabi untuk menghibur Nabi. Kalau marah jangan sampai begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Hamzah ini bukan hanya sekedar paman, tapi pejuang bersama Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar pejuang, beliau ini sepupu Nabi. Sepupu dari mana, Bib? Sepupu dari sini. Sepupu dari sini. Abdul Manaf punya anak Wahab, punya anak Wuhaib. Wuhaib punya anak Halah. Wahab punya anak Aminah. Halah punya anak Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah bukan hanya sekedar pamannya Nabi, akan tetapi beliau juga sepupu Nabi dari sebelah ibunya. Kalau dari sebelah bapaknya, jadi Abdul Muttalib ini menikah sama orang kampung Zuhrah juga, namanya Halah. Anaknya menikah dengan Aminah, bapaknya menikah dengan Halah. Ini Halah sama Aminah sepupu. Jadi bapak dapat kakak, anak dapat adik, begitu.
Bapak dapat kakak, anak dapat adik. Punya anak seumuran, orang nikahnya nggak beda jauh. Sayyidina Hamzah dan Rasulullah tidak beda jauh usianya, karena menikahnya tidak beda jauh. Abdul Muttalib dan Abdullah. Jadi bukan hanya sekedar paman, tapi sepupu. Bukan hanya sekedar sepupu, beliau saudara suson. Beliau saudara suson, artinya berdekat sekali. Makanya Sayyidina Hamzah masuk Islamnya aja, bahkan sebagian perawi mengatakan beliau ini masuk Islamnya gara-gara apa? Gemes sama Abu Jahal. Artinya seakan perawi tersebut mengatakan dari awalnya seperti tidak ada niat, tapi karena beliau mendengar bahwa Nabi Muhammad dihinakan oleh Abu Jahal, beliau datang, bergegas datang dari berburu, kemudian mencari mana Abu Jahal. Amr bin Hisham. Mana Amr bin Hisham? Amr bin Hisham ini apa? Orang yang merasa dirinya adalah orang nomor 1 di kota Mekah, karena dia memiliki kekuasaan. Jangankan dia, ajudannya saja, keponakannya Umar bin Khattab. Kalian tahu Umar bin Khattab? Amr bin Hisham Ibn al-Mughirah, dia punya adik namanya Hantamah. Siapa namanya? Hantamah punya putra namanya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini keponakan Abu Jahal. Jadi dia ngerasa, wah, ponakan saya aja jagoan di kota Makkah, dan dia juga jagoan yang hebat. Sehingga Sayyidina Hamzah melihat, mana Abu Jahal, mana Amr bin Hisham, ditunjukkan. Wahai Amr, jumpa Abu Jahal, langsung ditonjok sama Sayyidina Hamzah. Kata Abu Jahal, ada apa wahai Hamzah? Ya Aba Umarah, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba marah kepada saya? Sekali lagi kamu macam-macam sama Muhammad, kamu akan lihat apa yang saya lakukan kepadamu. Innahu yasubbu alihatana. Wahai Hamzah, kamu berpikir Muhammad itu keponakan kamu? Iya, tapi dia menghina Tuhan-Tuhan kita. Kata Sayyidina Hamzah, wa ana ala dinihi. Saya ini sama agamanya dengan Muhammad. Akhirnya setelah itu beliau, oh, saya sudah masuk Islam. Sayyidina Rasulullah SAW bahagia ketika mendengar Sayyidina Hamzah masuk Islam. Ada power, ada kekuatan. Tidak lama dari hari masuk Islam Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar masuk Islam. Tahun kelima daripada kenabian Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Wahsy bin Harb, orang Afrika, hamba sahaya dari seseorang yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Abdi Syams. Jadi Jubair ini termasuk pendekar Mekah juga. Jadi ada namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, abahnya Khalid bin Al-Walid, ini musuh Islam. Ada namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ini bapaknya Amr bin Al-As, sama musuhnya Islam. Ada lagi namanya Amr bin Hisham Abu Jahal, ini juga sama. Ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ada namanya Jubair bin Mut'im, ini musuh-musuh Rasul semua ini. Yang biasa ngumpul nongkrong di samping Ka'bah, ada namanya Darun Dudwah, ini ngumpul nih sering nih, ngomongin Rasulullah, ghibahin Rasulullah. Gimana caranya supaya dakwahnya Rasulullah SAW tidak berketerusan. Jubair bin Mut'im ketika peperangan Badar, dia punya paman namanya Tu'mah bin Adi bin Al-Khiyar. Jadi Jubair bin Mut'im ini masih satu serumpun sebenarnya. Jubair namanya siapa? Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dia punya paman namanya Tu'mah bin Adi, terbunuh di peperangan Badar. Kesel, yang bunuh siapa? Sayyidina Hamzah. Ada juga namanya Utbah. Siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams meninggal juga di peperangan Badar. Dia ini punya anak namanya Hindun, masih keturunan Abdi Syams juga.
di pertemuan beberapa bulan yang lalu saya menceritakan bahwa Abdus Syams sama Hashim ini memang ada permusuhan. Jadi permusuhannya sampai keturunan. Hindun punya suami namanya siapa? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams, sama. Jadi masih keturunan semua di sini. Jadi Utbah meninggal, Tu'mah meninggal, Jubair bin Mut'im cari orang yang bisa bunuh Hamzah. Hindun juga begitu, tapi sebagian besar daripada ulama sejarah mengatakan Jubair yang menyuruh, bukan Hindun. Jubair yang menyuruh, bukan Hindun. Karena dia adalah hamba sahaya Jubair. Kemudian di dalam peperangan Badar apa yang terjadi, ikhwani? Karena waktunya sudah Isya, nanti insya Allah bulan depan kita akan ceritakan tentang Wahsy, bagaimana kebuasan Wahsy di dalam membunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Rasul. Dan bayangkan ketika semua orang sudah masuk Islam dan Wahsy berharap pengen masuk Islam, Rasulullah SAW murka kepadanya, tapi dia ingin mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ceritanya menarik sekali. Ketika Wahsy mendekat kepada Rasul dan dia mengatakan, saya pengen masuk Islam. Rasulullah menghadap kepadanya, kata Rasulullah, anta Wahsy, kamu Wahsy qatil Hamzah, kamu pembunuh Sayyidina Hamzah? Kata Wahsy, iya wahai Muhammad, saya pembunuh Hamzah.